Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua, firman Tuhan yang menyapa kita untuk pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian pertama ketika Raja Daud meminta kepada seluruh bangsa Israel untuk bersyukur kepada Allah dan menyanyikan lagu puji-pujian kepadanya. Karena ada hal yang terbesar yang mereka terima, di mana Allah telah menyatakan hal itu kepada Daud ketika Tabut Perjanjian itu bisa kembali kepada bangsa Israel. Ada hal yang terpenting bagi bangsa Israel, mengapa Tabut Perjanjian itu menjadi sesuatu hal yang istimewa bagi mereka. Karena ternyata itu menjadi bagian dari tanda di mana Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Dan kini kita tidak mengetahui di mana Tabut Perjanjian itu berada. Tetapi yang pasti adalah kita tidak lagi membutuhkan tabut perjanjian itu untuk mendengarkan Allah berbicara, sebab kita telah menerima firman yang telah menjadi daging, yakni pribadi Yesus Kristus. Dan disinilah letak syukur kita yang sesungguhnya, bahwasanya Allah menyatakan dirinya kepada umatnya, yakni kita, di dalam iman penerimaan kita kepadanya, yakni Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Disinilah letak kebahagiaan kita. Dan apa respon kita setelah kita berada di dalam situasi itu? Maka kita diajak sama seperti bangsa Israel, di mana Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Maka kita juga akan menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Dan bagian dari nyanyian syukur itu ada suatu sikap yang penting. Dalam nats yang kita dengarkan hari ini adalah kita datang kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya kemuliaan namanya. Itu adalah bagian yang sangat penting. Dan ketika kita memuji Tuhan, sebenarnya kita memuliakan namanya. Dan kemudian di bagian itu kita harus membawa suatu respon yang dimana dalam bagian ini disebut dengan persembahan ketika kita menghadap Dia. Dan Rasul Paulus menegaskan satu hal, bahwasanya persembahan yang Tuhan sangat butuhkan dari kita adalah tubuh kita. Mengapa demikian? Karena ternyata jika kita membawakan barang berharga, bagian itu adalah sesuatu hal yang terbatas. Tetapi ketika kita membawa diri kita ke hadapan Tuhan dan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup baginya, maka tentu kita akan merujuk kepada keadilan Allah dalam dunia ini. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang lebih berharga? Adakah hal yang bisa memberi kebahagiaan di dunia ini jika kebahagiaan itu adalah hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Tentu sikap kita itulah yang mencerminkan hal yang berharga itu. Dan ada bagian juga yang sangat penting yang kita harus perhatikan, bahwasanya ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka sujudlah menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Ketika seseorang memiliki perhiasan, tentu ia ingin menunjukkan itu. Ada bagian di dalam dirinya dan bahkan di dalam diri manusia suatu kebutuhan yang luar biasa pengaruhnya, yaitu untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan ketika seseorang memiliki itu, sebenarnya ia ingin menunjukkan apa yang ia miliki sehingga menjadi
perhatian beberapa orang dari apa yang ia lakukan itu. Tetapi ketika kita beribadah datang menghadap Allah, apakah kita ingin menunjukkan apa yang ada pada diri kita? Ternyata yang dibutuhkan dalam penyembahan itu adalah kekudusan. Dan itulah sebenarnya yang kita tunjukkan kepada Allah. Apa itu kekudusan? Ketika kita merujuk kepada makna kekudusan di dalam perjanjian lama, maka ini akan merujuk kepada sesuatu hal yang dipisahkan. Artinya, ketika Allah berkata Dia adalah Allah yang kudus, ada bagian di mana Allah dekat kepada mereka, tetapi ada di bagian tertentu Allah mengasingkan diri dari mereka sehingga ada cara. Dan di bagian inilah sebenarnya kita melihat bagaimana aspek kekudusan itu ada di dalam diri kita, karena Yesus Kristus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Apakah kita akan berdusta kepada Allah ketika kita datang kepadanya? Jawabannya tidak. Sebab orang-orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tidak ada kebohongan dan kemunafikan di dalam diri orang yang benar-benar menyembah Allah. Dan itulah yang saudara harus miliki ketika saudara memuliakan Allah. Mari saudaraku yang terkasih, berikanlah kemuliaan bagi Allah. Muliakan namanya. Dan bawalah persembahan saudara kepadanya. Sebab saudara menerima yang terbaik dari Allah, maka saudara juga harus memberikan yang terbaik bagi Allah. Dan datanglah kepada Allah berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah memberikan hal yang sangat berharga dalam hidup kami. Pemeliharaan buah penyata dan anugerah keselamatan telah Engkau nyatakan kepada kami di dalam anak-Mu yang tunggal. Di dalam iman penerimaan kami menerima kesegaran akan jiwa kami, sebab kami telah dibeli dan harga kami telah lunas dibayarkan, dan kami ini adalah milik-Mu. Tuhan, pelihara hidup kami supaya kami hidup di dalam kesungguhan hati untuk memuliakan-Mu dan menjaga diri kami tetap kudus. Karena itulah yang Kau perkenankan, karena kami adalah orang yang berdosa. Tidak mungkin kami Bapa dapat menghampiri-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan doa permohonan kami di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.